Okay, let's go. Lho, tangki kok bocor koyo ngene iki. Terus piye iki? Halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan semoga Mas Bro kali ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Oke Mas Bro, jadi kali ini kita bakal membahas seputar pendempulan pada tangki yang bocor seperti di video di awal hingga menjadi seperti ini Mas Bro. Hasil setelah kita dempul kemudian kita epoksi. Jadi gimana sih langkah-langkahnya sebelum kita memulai pendempulan? Oke Mas Bro, jadi pertama-tama sebelum kita melakukan pendempulan, kita kasih epoksi resin di bagian dalam tangkinya. Kemudian kita tunggu kering. Setelah kering baru di sini kita bersihkan sisa-sisa cat yang tersisa, cat maupun dempul yang sudah melekat di bagian tangki, agar nanti kita bisa lapisi kembali menggunakan pondasi yang baru lagi. Dan di sini kita menggunakan sikat kawat, dan nanti kemudian setelah bersih sikat kawat, kita baru menginjak ke proses pengamplasan. Dan di sini untuk pengamplasan kita menggunakan orbital sander dengan grid ukuran amplas 120, 240 hingga ke 400 Mas Bro. Setelah proses pengamplasan terakhir di ukuran grid 400, kemudian kita cuci kering, atau maksudnya cuci sampai bersih ke seluruh bagian. Kemudian kita tunggu kering, kemudian kita lap dulu pakai cairan degreaser agar tidak terkontaminasi dengan minyak atau kotoran-kotoran yang masih menempel di bagian plat tangki ini Mas Bro. Sebelum kita melakukan pendempulan, kita wajib pakai epoksi terlebih dahulu karena untuk landasan pertama awal. Dan di sini kita wajib menggunakan epoksi yang tipe primer, jangan yang filler ya Mas Bro, karena untuk primer itu dikhususkan untuk plat dan untuk filler itu digunakan untuk body plastik Mas Bro. Dan di sini untuk menyingkat cerita, kita sudah melakukan pendempulan di atas dan bagian sisi kirinya. Dan ini kita bakalan campur terlebih dahulu dempul, dan di sini saya menggunakan dempul dari Alpha Gloss. Untuk Mas Bro yang masih belum terbiasa untuk mencampur dempul, usahakan kita campur dikit-dikit aja Mas Bro. Dan untuk warna dari dempul jangan sampai menguning, jadi wajib kita campurin dengan hardener itu pas ya Mas Bro, agar tidak tepat terlalu kering atau terlalu keras, karena kalau terlalu keras malah jadi nggak enak saat kita melakukan pendempulan Mas Bro. Dan untuk melakukan pendempulan kita di sini membutuhkan proses yang cukup sangat lama, karena untuk
proses pembentukan pendembulan ini, pembentukan nut juga perlu waktu, tidak bisa satu kali lapis langsung bisa jadi kita bisa mengulanginya sampai ke 3 kali, maksimal 4 kali, sampai benar-benar permukaan dari media plat ini tertata rapi mas bro. Dan di sini usahakan kita melakukan pendempulan itu secara horizontal dan vertikal agar cepat tertutup. Jadi tadi satu layer saya tarik di vertikal, nanti di 2 layer saya tarik di horizontal. Jadi langkahnya seperti itu terus mas bro. Mari horizontal, kita kembali ke vertikal. Jangan sampai mas bro hanya menutupi atau menarik daripada dempul ini dari arah vertikal aja, karena bakalan tidak bisa tertutup rata. Dan nanti kemudian setelah 3 layer baru kita lakukan proses pengamplasan mas bro. Dan untuk proses pengamplasan di sini fungsinya hanya untuk mengecek di mana bagian yang belum tertata pendembulan kita sebelum kita naik ke proses epoksi lagi mas bro. Jadi di sini untuk pendembulan terakhir atau di 4 layer, untuk mas bro yang masih ingin atau masih pemula ya, mohon maaf yang masih pemula, yang baru pegang dempul, jadi usahakanlah setelah 3 layer kita amplas dulu hingga rata, kemudian nanti bisa kita raba pakai jari kita bagian mana yang masih kiranya bergelombang, dan di saat kita raba masih bergelombang, disitulah kita wajib melapisi pendempulan lagi mas bro. Dan untuk layer keempat seharusnya sih sudah tertata rapi atau sudah rata ya, kalau mas bro yang sudah mahir. Karena biasanya orang-orang yang profesional hanya 2 layer sudah tertata rapi, atau sampai dengan maksimal itu 3 layer langsung diamplas, langsung rata. Dan di sini karena aku juga masih pembelajaran untuk proses pendempulan, jadi di sini aku share aja buat mas bro atau customerku biar tahu gimana cara pendempulannya untuk project tangki dari GL100 ini. Jadi di sini kita main bertahap ya mas bro. Jadi tadi kan saya tempelin di vertikal dan sekarang saya bermain di horizontal untuk layer kedua. Dan setelah ini langsung aku amplas menggunakan grid 120 sampai 240, kemudian saya lakukan kembali pendempulan ke bagian yang menurutku masih bergelombang. Jadi seperti itulah caraku buat melakukan pendempulan mas bro. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share aja ke teman-teman semua, karena video ini untuk menge-share tidak dipungut biaya sepeser pun, karena di sini aku tidak ingin menggurui, hanya berbagi pengalaman aja mas bro, dan agar para customerku juga tahu bagaimana caraku buat menggarap suatu project yang sudah dipercayakan kepada aku mas bro. Dan ini sebelum proses pengamplasan aku gunakan QWERTY code, atau yang bisa dibilang buat penandaan lah, penandaan dimana di situ kita bisa melihat
bagian yang sudah teramplas atau belum. Dan di sini setelah proses pengamplasan selesai, singkat cerita langsung buat keesokan harinya aku lakukan pendempulan sekali lagi mas bro, atau pendempulan untuk finishing aja. Dan untuk pendempulan finishing kita tipis-tipis saja buat meratakan, karena di sini menurutku bagian yang bergelombang sudah tidak ada, sudah tertata rapi. Maka dari itu di sini aku melakukan penampilan tipis-tipis saja. Dan untuk penarikan dempul di sini usahakan terlalu ditekan ya mas bro, karena berbeda kalau kita mau melakukan penampilan di awal, kita tidak ditekan terlalu dalam-dalam buat jari-jari kita yang di KP. Jadi kita main buat apa ya namanya, buat ngedalamin bagian yang bergelombang. Akan tetapi kalau sudah proses finishing pendempulan seperti ini, kita wajib untuk menarik dempul dengan tipis, karena kalau kita lakukan pendempulan dengan tipis ini, jadi wajib kita tekan di bagian KP, bagian tengah dan bagian pinggir-pinggir mas bro. Jadi jari 4 kita harus kita gunakan buat menekan di KP nya mas bro. Jadi di sini untuk singkat ceritanya aja, kemudian setelah proses pendempulan selesai, kemudian kita lanjut, kita keringkan kurang lebih 2 jam atau 3 jam. Langsung kita lakukan pengamplasan. Dan untuk melakukan pengamplasan di sini aku memakai grid seperti di awal, 120, 240, 400 hingga naik ke 600. Setelah naik ke 600 kita lakukan proses epoksi mas bro. Dan di sini untuk proses epoksi tetap kita menggunakan epoksi primer surfacer, jangan filler suppressor, karena dengan penjelasan di awal, karena untuk primer surfacer itu epoksi yang dikhususkan untuk plat, dan untuk filler suppressor itu direkomendasikan hanya untuk body plastik atau ABS mas bro. Dan hasil setelah kita melakukan pengamplasan sampai ke grid 1000, hasilnya seperti ini mas bro. Kemudian setelah ini baru kita bisa lanjut ke proses epoksi mas bro. Dan setelah epoksi kering, kita lanjut menggunakan amplas grade 800 dan sampai dengan grade 1000, dibantu dengan air dan Quidicoat buat mal-malan atau buat penandaan di mana bagian yang belum sepenuhnya kita amplas dengan rata dan mana yang sudah kita amplas dengan rata mas bro. Jadi fungsi dari Quidicoat ini adalah penanda aja bagian yang mana sih yang belum kita amplas dan yang sudah kita amplas. Dan di bagian sisi kiri ini sudah kita lakukan pengamplasan, dan di bagian kanan yang masih blonteng-blonteng hitam ini belum kita amplas mas bro. Jadi fungsi dan tujuan dari Quidicoat adalah sebagai tadi mas bro, hanya untuk penanda di mana bagian pengamplasan kita yang masih belum kelihatan tertata rapi mas bro. Jadi
simak aja kelanjutan dari project tangki ini Mas Bro, karena nanti tangki ini bakalan diwarnai dengan warna silver silver grey lah. Jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, berpikiran positif, dan sayangi keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.